Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati, Prodi D3, Sekretaris Semester 3, Fakultas Politeknik Fiksi Input Serang, Banten. Yang terhormat, Pak Angga Nugraha SE, MM, AWP, selaku dosen mata kuliah Manajemen Keuangan, serta tidak pula teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil laporan analisis keuangan dari perusahaan PT Harta Dinata Abadi Tbk tahun 2018-2019. Selanjutnya yaitu pengertian rasio dan analisis rasio keuangan. Rasio adalah alat yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua macam angka atau data finansial. Yang kedua, analisis rasio keuangan, yaitu analisis yang dilakukan dengan menghubungkan berbagai pikiran yang terdapat pada laporan keuangan dalam bentuk rasio keuangan. Selanjutnya yaitu manfaat dan kegunaan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan digunakan oleh 3 kelompok utama pemakai laporan keuangan. Yang pertama, manajer. Yang kedua, analisis kredit. Yang ketiga, analisis saham. Apa itu manajer? Apa itu analisis kredit? Dan apa itu analisis saham? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, manajer. Manajer adalah seseorang yang menerapkan rasio untuk membantu menganalisis, mengidentifikasikan, dan meningkatkan operasi perusahaan. Yang kedua, analisis kredit, termasuk petugas pinjaman bank dan analisis peningkat obligasi, yang menganalisis rasio-rasio untuk membantu memutuskan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya. Yang ketiga, analisis saham, yaitu seseorang yang tertarik pada efisiensi, resiko, dan prospek pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama, rasio likuiditas adalah rasio-rasio yang dimaksud untuk mengukur likuiditasi perusahaan atau rasio saat ini, atau rasio uji saham, dan lain sebagainya. Yang kedua, rasio solvabilitas adalah rasio yang dimaksudkan untuk mengukur sampai berapa jauh aktivitas perusahaan dibiayai dengan hutang total aset, rasio kekayaan bersih terhadap utang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, rasio aktivitas, yaitu rasio yang dimaksudkan untuk mengukur sampai berapa jauh atau besar efektivitas perusahaan dalam mengerjakan sumber-sumber dananya. Yang keempat, rasio profitabilitas atau rentabilitas, yaitu rasio yang menunjukkan hasil akhir dari sejumlah kebijaksanaan dan keputusan-keputusan, yaitu margin keuntungan penjualan, pengembalian total aset, pengembalian kekayaan bersih, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu profil dari PT Harta Dinata Abadi Tbk tahun 2018-2019. Yang pertama, jenis dari perusahaan ini publik. Yang kedua, mengindustrikan perhiasan. Yang ketiga, didirikan pada tahun 1989 hingga sekarang. Yang keempat, brand yang terdapat di perusahaan PT Harta Dinata yaitu Arum Collection Center atau ACC. Yang kedua yaitu Claudia Perfect. Yang ketiga, Kelin. Anak perusahaan dari PT Harta Dinata yaitu PT Gemilang Harta Dinata. Selanjutnya yaitu Head Office, yaitu Jalan Kompo Sayufi 165 Kabupaten Bandung, telepon 022 54 023 36, Jawa Barat.
Selanjutnya yaitu visi dan misi perusahaan PT Harta Dinata Abadi Tbk tahun 2018-2019. Yang pertama, visi, yaitu menjadi terdepan dalam hal kualitas dan desain, serta pelayanan yang mengutamakan kemampuan bagi kebaikan pelanggannya. Yang kedua, misi. Poin pertama yaitu menjadi perusahaan emas terdepan di Indonesia yang menawarkan produk perhiasan berkualitas dengan pelayanan optimal bagi para pelanggannya. Poin kedua, memberikan kontribusi bagi masyarakat melalui profesionalisme dan kepedulian terhadap lingkungannya. Selanjutnya yaitu laporan keuangan perusahaan PT Harta Dinata Abadi Tbk tahun 2018-2019. Yang pertama, laporan posisi keuangan dengan jumlah aset pada tahun 2018 yaitu 1.537.031.552, sedangkan di tahun 2019 yaitu 1.582.094.563. Bisa kita lihat di antara kedua tahun ini cukup mengalami kenaikan yang sangat drastis sekali. Yang kedua yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini di tahun 2018 yaitu 38,031.786, sedangkan di tahun 2019 ini mengalami kenaikan yaitu 40.594.527. Yang ketiga, laporan arus kas dengan jumlah yaitu di tahun 2018 54.098.925, sedangkan di tahun 2019 yaitu 2.509.110.895. Selanjutnya yaitu penerapan analisis rasio keuangan perusahaan PT Harta Dinata Abadi Tbk tahun 2018-2019. Yang pertama, current ratio, yaitu perhitungan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban semua hutang. Semakin tinggi, maka makin tinggi pula potensi perusahaan makin kuat. Dengan rumus yaitu total aset lancar dibagi kewajiban lancar. Pada tahun 2018, total aset lancar yaitu 1.430.530 dibagi 285 dengan jumlah 5,019. Sedangkan di tahun 2019 total aset lancar yaitu 1.477.965 dibagi kewajiban lancar dengan sejumlah 285. Hasilnya 5,018. Perbandingannya di antara 2018 dan 2019 ini mengalami penurunan. Kenapa demikian? Karena 2018 ini dengan jumlah 5,019, sedangkan 2019 yaitu dengan jumlah 5,018. Selanjutnya, quick asset test ratio, yaitu digunakan untuk memasukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban lancar tanpa bergantung pada penjualan, persediaan, atau peroleh pembiayaan tambahannya. Rumusnya yaitu total aset lancar dibagi persediaan dibagi kewajiban lancar. Pada tahun 2018, total aset lancar sejumlah 1.477.964 dibagi persediaan 2018 yaitu 611.721.021 dibagi kewajiban lancar yaitu 285.
Jumlahnya 3,03, itu pada tahun 2018. Sedangkan di tahun 2019, total aset lancar 1.477.964 dibagi persediaan 2019 dengan jumlah 674.431.392 dibagi kewajiban lancar, yaitu 285 dengan jumlah 2,81. Bisa kita lihat perbandingannya di sini 2018 sedangkan 2019 mengalami penurunan. Selanjutnya, rasio perputaran total aset, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menganalisis pendapatan. Rumusnya yaitu penjualan bersih dibagi total aset. Pada tahun 2018, penjualan bersih sejumlah 736.137.154 dibagi total aset 2018 dengan jumlah 1.537.031.552 dengan jumlahnya yaitu 0,47%. Sedangkan di tahun 2019, penjualan bersih sejumlah 779.112.384 dibagi total aset 2019 yaitu 1.582.094.563. Jumlahnya yaitu 0,47%. Mengapa demikian? Karena bisa kita lihat di tahun 2018-2019 ini hasilnya sama-sama 0,47%. Selanjutnya yaitu perputaran persediaan. Perputaran ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa lama waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menjual persediaannya dengan rumus harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Sebelum kita mendapatkan rata-rata persediaan, kita harus mencari persediaan awal dan akhir, kemudian dibagi dua. Yang pertama di tahun 2018 dengan harga pokok penjualan sejumlah 667.504.385 dibagi hasil dari persediaan awal dan akhir, yaitu 643.676.175, yang kemudian hasil dari persediaan awal dan akhir ini kita turunkan ke bawah, lalu dibagi harga pokok penjualan, yaitu 660.504.345, hasilnya 0,95. Kemudian 0,19 ini kita bagi yaitu 12. Kenapa 12? 12 itu menandakan arti dari keseluruhan tahun, yaitu 12 bulan. Kemudian 0,95 ini dibagi 12 bulan, hasilnya 13,1 hari, itu pada tahun 2018. Sedangkan 2019 yaitu harga pokok penjualan dengan jumlah 706.008.789 dibagi persediaan awal dan akhir dibagi 2, itu dengan jumlah 644.076.175. Kemudian persediaan awal dan akhir ini kita turunkan ke bawah lagi, yang lalu dibagi harga pokok penjualan dengan jumlah 706.008.789 dengan hasil 0,96. 0,196 ini kemudian kita bagi 12 bulan dengan jumlah yaitu 12,5 hari, itu pada tahun 2019. Selanjutnya rasio hutang.
Rasio hutang ini menunjukkan seberapa besar total aset yang dimiliki perusahaan yang didanai oleh semua kreditur atau hutang. Rumusnya, total kewajiban dibagi total aset. Pada tahun 2018, dengan jumlah total kewajiban 444.308.323 dibagi total aset 2018, yaitu 1.537.031.552 dengan jumlah 0,25%. Sedangkan di tahun 2019 ini total kewajibannya yaitu 444.821.817 dibagi total aset pada tahun 2019 yaitu 1.582.094.563 dengan jumlah 0,28%. Perbandingannya yaitu 2018 dengan jumlah 0,25%, sedangkan pada tahun 2019 dengan jumlah 0,28%. Berarti ini menandakan di tahun 2019 ini mengalami kenaikan yang cukup banyak sekali. Selanjutnya, profitabilitas rasio, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba periode waktu tertentu. Poin pertama, margin laba kotor, yaitu rasio yang menggambarkan persentase laba kotor yang dihasilkan oleh setiap pendapatan perusahaannya dengan rumus harga pokok penjualan dibagi pendapatan neto. Pada tahun 2018, harga pokok penjualan dengan jumlah 68.632.809 dibagi pendapatan neto di tahun 2018 dengan jumlah 736.137.154. Hasilnya yaitu 10,72% pada tahun 2018. Sedangkan di tahun 2019, harga pokok penjualan dengan jumlah 73.103.594 dibagi pendapatan neto pada tahun 2019 dengan jumlah 779.112.384. Hasilnya 10,64%. Perbandingan di antara kedua tahun ini, 2018 hasilnya 10,72%, sedangkan 2019 yaitu 10,64%. Artinya, di tahun 2019 ini mengalami penurunan dibandingkan dengan 2018. Poin kedua, margin laba operasional, yaitu merupakan perhitungan keuntungan murni atas kegiatan operasional berupa proses penjualan beli yang telah dilakukan. Rumusnya, EBIT atau pendapatan sebelum bunga dan pajak dibagi penjualan. Pada tahun 2018, EBIT yaitu pendapatan sebelum bunga atau pajak dengan jumlah 50.802.585 dibagi penjualan pada tahun 2018 dengan jumlah 736.137.154. Hasilnya 14,49%. Itu pada tahun 2018. Sedangkan di 2019 yaitu EBIT dengan jumlah 54.432.626 dibagi penjualan pada tahun 2019 yaitu dengan jumlah 779.112.384. Hasilnya 14,31%. Bisa kita lihat perbandingan dari
margin laba operasional pada tahun 2018 ini hasilnya 14,49%. Sedangkan di 2019 yaitu 14,31%. Artinya, di tahun 2018 ini mengalami penurunan dibandingkan dengan 2018. Poin ketiga yaitu margin laba bersih. Salah satu rasio perhitungan untuk mengukur margin laba bersih setelah dipotong pajak. Rumusnya, laba bersih setelah bunga atau pajak dibagi penjualan atau pendapatan. Pada tahun 2018 ini, laba bersih setelah bunga dan pajak yaitu 38.030.786 dibagi penjualan atau pendapatan dengan total 736.137.154 yang kemudian dikali 100%, hasilnya 19,35%. Itu pada tahun 2018. Sedangkan di 2019 yaitu laba bersih dengan jumlah 40.549.527 dibagi penjualan atau pendapatan pada tahun 2019 yaitu 779.112.384, kemudian dikalikan dengan 100%, hasilnya 19,21%. Itu pada tahun 2019. Perbandingannya di margin laba bersih ini pada tahun 2018 dan 2019 ini, yang pertama 19,35%, itu pada tahun 2018. Sedangkan di 2019 yaitu 19,21%, yang artinya mengalami penurunan. Poin keempat yaitu rasio pengembalian aset, yaitu digunakan untuk melihat persentase laba dengan semua aktivitas aset yang dimiliki. Rumusnya, laba bersih dibagi total aset. Pada tahun 2018, laba bersih dengan jumlah 68.637.809 dibagi total aset pada tahun 2018 yaitu 1.537.031.552 dengan jumlah 4,43%. Itu pada tahun 2018. Sedangkan di tahun 2019, laba bersih dengan jumlah 73.103.594 dibagi total aset pada tahun 2019 dengan jumlah 1.582.094.563, hasilnya 4,61%. Itu pada tahun 2018. Perbandingan dari semua rasio pengembalian aset pada tahun 2018 yaitu 4,43%, di tahun 2019 yaitu 4,61%. Ini mengalami kenaikan yang cukup sangat drastis sekali. Poin kelima yaitu rasio pengembalian ekuitas, yang digunakan untuk menilai persentase laba dan ekuitasnya. Rumusnya, laba bersih dibagi total ekuitas. Pada tahun 2018, laba bersihnya dengan jumlah 68.632.809 dibagi total ekuitas dengan sejumlah 1.092.723.219 dikali 100, hasilnya yaitu 6,28% pada tahun 2018. Sedangkan di 2019 ini, laba bersih dengan jumlah 73.103.594 dibagi 133.272 dikali 100, hasilnya
6,45% pada tahun 2019. Perbandingan dari rasio pengembalian ekuitas ini pada tahun 2018 yaitu 6,28%, sedangkan di tahun 2019 ini 6,45%, yang artinya di tahun 2018 menuju 2019 ini mengalami penaikan. Selanjutnya, grafik PT Harta Dinata Abadi Tbk tahun 2018-2019. Bisa kalian lihat di tampilan slide ini terdapat grafik antara 2018-2019. Perbandingannya, 2018 ini belum ada sedikit pun penurunan sama sekali di tahun sebelumnya. Sedangkan di tahun 2018 menuju 2019 ini mengalami penurunan sedikit demi sedikit, tetapi mereka lama-lama di tahun 2020 ini mengalami penaikan yang cukup sangat drastis sekali. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi, setelah melihat rasio dari perusahaan PT Harta Dinata Abadi Tbk ini, perseroan ini mengalami penaikan dalam segi pemasukan di tahun 2018. Untuk mengenai perseroan ini, apakah bagus atau tidak untuk berinvestasi, seharusnya rekomendasinya bagus untuk investasi, karena produk dari PT Harta Dinata ini sangat dibutuhkan sebagai barang istimewa, terutama untuk kaum para wanita. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai analisis laporan keuangan PT Harta Dinata Abadi Tbk tahun 2018-2019. Kurang lebihnya mohon maaf, karena di sini saya sedang tahap proses belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, see you next.